Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan belajar bersama tentang pengantar teori ekonomi mikro. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasar faktor produksi. Baik, langsung saja. Sebagai pengantarnya adalah di mana faktor produksi itu adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun input di sini adalah seperti tenaga kerja, tanah, dan kapital. Dan kapital itu sendiri adalah peralatan dan struktur yang digunakan untuk produksi barang dan jasa. Ya, kemudian permintaan untuk faktor produksi itu adalah semacam permintaan turunan berasal dari keputusan perusahaan untuk menyediakan barang di pasar lain. Yang kemudian yang perlu diketahui adalah dalam kegiatan memproduksi, pengusaha terlebih dahulu harus memperhatikan keadaan pasar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menentukan jenis barang yang diinginkan oleh para konsumen, untuk menentukan besar tingkat produksi yang sebaiknya dicapai. Yang kemudian asumsi yang kita gunakan untuk kali ini adalah pertama kita mengasumsikan sebagai struktur pasar, di mana struktur pasar kali ini adalah pasar persaingan sempurna. Yang kemudian asumsi kedua kita mengasumsikan bahwa hanya mengutamakan keuntungan semata ya. Yang kemudian konsep yang berikutnya kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan marginal product of labor, kemudian definisi marginal product marginal, yang kemudian the value of marginal product. Nah, tiga konsep ini nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Di mana yang pertama adalah MPL adalah kenaikan jumlah hasil produk dari unit tenaga kerja tambahan. Kemudian DPM itu merupakan ciri di mana produk marginal input menurun ketika jumlah barang naik. Kemudian VMP itu di mana adalah produk marginal input dikalikan dengan harga hasil produksi. Nah, yang kemudian yang konsep yang kemudian kita akan belajar tentang fungsi produksi. Nah, fungsi produksi di sini adalah hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk membuat barang dan jumlah barang yang dihasilkan. Di mana definisi ini pernah kita bahas sebelumnya ya di teori produksi. Nah, ini bukan kurva daripada fungsi produksi. Di sini adalah secara vertikalnya adalah memberikan penjelasan tentang kuantitas output, kemudian sini adalah number of worker. Yang kemudian, nah ini yang tadi sebenarnya MPL, di mana MPL di sini adalah kenaikan output. Karena apa? Karena adanya tambahan daripada unit labor. Artinya di sini adalah perubahan daripada output itu disebabkan perubahan daripada penggunaan input. Di mana input sini adalah tenaga kerja. Jadi delta Q per delta L ini merupakan MPL terhadap delta Q dan terhadap delta L. Nah, yang kemudian kita akan bahas juga tentang nilai daripada marginal product. Nah, yang maksud dengan nilai daripada marginal product ini merupakan harga produk tersebut yang dikalikan dengan MPL. Nah, ini merupakan kalau kita ke bawah satu kasus di pasar tenaga kerja, di mana MPL sini merupakan suatu kurva permintaan terhadap tenaga kerja. Nah, kurva permintaan tenaga kerja inilah yang akan mempengaruhi pada kurva penawaran tenaga kerja, di mana kurva penawaran tenaga kerja adalah dilambangkan dengan S, dan S ini adalah sama dengan W. Nah, untuk bisa lebih memudahkan adalah kita akan melihat daripada VMPL tersebut itu diukur dengan dua hal. Pertama, di mana W itu diukur dengan mata uang, yang kemudian MP itu diukur dengan unit produksi yang dihasilkan. Nah, yang kemudian adalah kita akan khusus untuk MPL aja ya, di mana MPL di sini turunan ketika L meningkat, artinya adalah ketika L-nya itu meningkat, ketika L-nya meningkat akan berdampak pada negatifnya adalah MPL itu akan turun. Hal ini disebabkan oleh adanya konsep yang namanya adalah diminishing marginal product. Artinya tambahan setiap unit produk itu akan menghasilkan jumlah output yang dihasilkan secara maksimal. Tapi ketika input itu ditambah, justru output itu bukan bertambah, malahan output itu akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya diminishing marginal product. Nah, inilah yang disebut sebagai MPL turun ketika L meningkat. Nah, adapun kurvanya adalah berbentuk downward sloping disebabkan adanya diminishing marginal product. Nah,
kurvanya seperti kurva permintaan tadi sebelum sebagaimana awalnya adalah di mana VMPL ini adalah sama dengan kurva permintaan. Nah, ini semacam kasus ya, di mana kasusnya adalah berkaitan dengan diminishing daripada marginal produknya. Ini bisa dipelajari nanti dan bisa dibaca. Baik sekali adalah di mana di sini mengartikan atau menjelaskan bahwa di mana L yang lebih besar itu dapat meningkatkan profit dengan mempekerjakan satu pekerja yang lebih sedikit. Ini kalau seandainya adalah W-nya atau upahnya sebanyak 2.500 per minggu, ya, kemudian adalah L-nya adalah di 3. Dan kalau seandainya di sini L yang lebih kecil ini dapat meningkatkan profit melalui penambahan pekerja lagi. Nah, seandainya kalau misalnya adalah L-nya akan mengalami penambahan, bukan output yang pertama juga malah akan mengakibatkan output itu mengalami penurunan. Dan inilah yang disebut sebagai namanya diminishing, artinya penurunan ya. Yang lebih sebagaimana dikatakan di bagian kiri ini, pada L yang lebih besar ini dapat meningkatkan profit dengan mempekerjakan satu pekerja yang lebih sedikit. Nah, ini bukan VMPL-nya tadi sebenarnya di mana VMPL-nya bukan kurva permintaan yang ada di pasar tenaga kerja. Oke, ya, ini sudah. Yang kemudian ini perubahan daripada kurva permintaan di tenaga kerja ini diakibatkan oleh adanya pergeseran daripada L tersebut, maka akan mengakibatkan daripada VMPL akan menggeser. Ini saya akan bahas di slide yang berikutnya ya, tapi ini sebagai perkenalan dulu. Ya, kemudian hal-hal yang menggeser dari kurva daripada permintaan tenaga kerja, pertama perubahan dari harga output itu sendiri, yang kemudian perubahan teknologi, kemudian adalah supply dari faktor produksi lainnya. Oke, yang ketiga ini kita akan bisa pahami kalau kita pakai kasusnya. Kita akan buat kasus nanti di slide berikutnya. Slide berikutnya adalah di yang ini. Nah, di sini yang paling terpenting adalah mana dia? Oke, yang sini. Yang ini adalah membicarakan tentang perubahan atau pergeseran daripada kurva penawaran. Nah, perubahan daripada atau pergeseran kurva penawaran ini diakibatkan oleh pertama adalah adanya penambahan daripada supply, artinya adalah dari S1 ke S2. Yang kemudian ini akan mengakibatkan daripada bertambahnya daripada L1 ke L2, dan di satu sisi ya akan mengakibatkan adalah penurunan daripada gaji dari W1 ke W2. Apa sebabnya? Sebenarnya adalah adanya penambahan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Hal ini diindikasikan dari trennya S1 ke S2. Oke. Yang kemudian itu dari penawaran. Sekarang dari permintaan. Nah, dari permintaan tenaga kerja yang mengakibatkan perubahan permintaan tenaga kerja adalah pertama adalah adanya permintaan daripada barang dan jasa yang ada di perusahaan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan adalah adanya pertambahan daripada tenaga kerja yang akan diminta di perusahaan tersebut. Hal ini ditandai dari L1 ke L2 adanya penambahan permintaan. Kita lihat sini dari D1 ke L2 dan adanya penambahan daripada permintaan tenaga kerja dari L1 ke L2, jadi yang diakibatkan dari penambahan permintaan terhadap barang dan jasa suatu produk di perusahaan tersebut, maka akan berdampak juga pada apa? Kenaikan gaji daripada tenaga kerja dari W1 ke W2. Hal ini diakibatkan oleh sekali adanya peningkatan permintaan barang atau hasil produksi yang diciptakan dari perusahaan tersebut. Ini merupakan adalah akibat daripada perubahan permintaan atau bergesernya daripada atau bergeraknya daripada kurva permintaan dari D1 ke D2. Baik, itu merupakan adalah kasus-kasus yang sekiranya enggak terlalu sulit dipahami terhadap perubahan yang ada di permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah pernah sebenarnya tadi lah MPL itu kalau di pasar tenaga kerja merupakan permintaan, misalnya permintaan yang ada tenaga kerja. Artinya semakin tinggi MPL tersebut maka upah akan mengalami peningkatan. Nah, anggaplah sini adalah D sini adalah MPL. Nah, MPL sini adalah dari MPL 1 ke MPL 2 atau D1 ke 2 akan berdampak kemana? Akan berdampak pada peningkatan daripada upah yang akan
terima oleh para tenaga kerja diakibatkan dari permintaan atau nilai jual itu bertambah. Nilai jual mana? Nilai jual daripada barang dan jasa yang dihasilkan daripada perusahaan tersebut. Nah, ini akan mengindikasikan bahwa luasnya atau pertambahan jumlah tenaga kerja akan sebanding dengan pertambahan gaji atau upah yang diterima oleh tenaga kerja diakibatkan oleh adanya MPL yang meningkat atau D atau permintaan meningkat dari D1 ke D2 atau MPL1 ke MPL2. Nah, itu merupakan adalah penjelasan daripada kurva tersebut kalau adanya perubahan daripada permintaan atau MPL. Baik, saya kira itu yang perlu dipahami, tidak akan mengalami kesulitan. Dan ini merupakan alat tugas yang perlu dikerjakan. Silakan dikumpulkan minggu depan, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanya di via grup. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.